Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bertemu lagi dan marilah pertemuan ini kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Kita bisa ngaji bareng bersama-sama untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran untuk kita renungkan, kita pahami, dan pada saatnya kita yakini dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada satu pertanyaan yang seringkali diungkapkan oleh para jamaah tentang arti menolak agama Allah itu apa. Karena di dalam ayat Al-Quran ada kalimat yang memungkinkan orang bertanya-tanya. Misalnya di dalam Al-Quran surat Muhammad, surat ke-47 ayat 7, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Dan di dalam surat Al-Hajj ayat 40, surat nomor 22 ayat 40, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yansurannallahu man yansuruhu. Innallaha laqawiyyun aziz. Nah, di sini ada kata-kata yang artinya menolong agama Allah. Di dalam surat Muhammad ayat 7 dikatakan, In tansurullah yang surkum. Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia, Allah akan menolong kalian. Kemudian dikatakan di dalam ayat itu dengan kata-kata yang lebih tegas lagi, yutsabbit aqdamakum, dan meneguhkan kedudukan kalian. Dan nidanya, seruannya adalah bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian, orang-orang yang beriman, mau menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Nah, ayat yang mirip pernyataannya itu adalah ayat yang ada di dalam surat Al-Hajj ayat 40. Wa la yansurannallahu may yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Nah, apa maknanya ini? Para ulama menyimpulkan bahwa ada satu kewajiban yang melekat pada orang yang beriman yang dinyatakan di dalam ayat ini, yang memang ditujukan kepada orang yang beriman saja, yaitu kewajiban untuk menolong agama Allah. Jadi ada kewajiban atau tanggung jawab orang yang beriman yang disebut di dalam ayat ini untuk menolong agama Allah. Nah, apa maksud menolong agama Allah ini? Nah, mari kita kaji bersama-sama. Para jamaah yang dirahmati Allah, kata menolong agama Allah seperti yang diuraikan oleh tafsir yang pernah saya baca, maksudnya adalah menolong, membela Islam, termasuk di dalamnya berjihad untuk mempertahankan agama Allah, yaitu agama Islam, dan juga kaum muslimin dari serangan musuh-musuhnya. Dan musuh utama orang-orang yang beriman itu adalah setan, yang disebut dengan kata aduwwum mubin, musuh yang nyata. Nanti kita juga akan berbicara tentang siapa sih setan itu. Ya, secara sederhana saya pernah menerangkan, setan itu adalah kekuatan jahat yang pada saatnya memang membisikkan sesuatu dan mendorong orang untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Itu disebut setan. Wujud
setannya itu bisa manusia dan jin. Artinya apa? Ketika manusia dan jin itu berperan untuk mendorong, membisikkan sesuatu kepada orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak baik, disitulah ada peran yang dimainkan oleh jin dan manusia itu yang disebut dengan peran setan. Jadi ada peran yang dimainkan, yaitu peran setan. Dia menjadi setan yang berperan untuk mendorong orang untuk berbuat tidak baik. Di dalamnya juga terkait dengan bagaimana setan itu mendorong orang-orang yang membenci umat Islam untuk menyerang, merusui dalam bahasa Jawa itu, membuat resah, membuat gelisah, menzalimi, meneror, melakukan tindakan yang membuat orang-orang Islam itu tidak nyaman. Itu juga menjadi sesuatu yang disebut dengan serangan. Serangan setan itu seperti itu. Nah, ketika orang-orang yang beriman, yang diwakili orang-orang Islam itu mendapatkan serangan yang mirip dengan apa yang saya akan sampaikan itu, disebut dia atau mereka telah mendapatkan serangan dari setan. Dan setan itu musuh orang-orang yang beriman. Dan ketika ada serangan seperti itu, setiap orang yang beriman punya kewajiban untuk mempertahankan diri dalam rangka untuk mengalahkan setan-setan yang menyerang itu. Sehingga dakwah Islam, pembelaan terhadap Islam, termasuk berjihad fisabilillah untuk mempertahankan akidah kita, itu adalah bagian dari cara kita untuk menolong agama Allah. Ya, termasuk perkembangan hari ini. Saya ditanya itu dengan pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan sederhana, tapi jawabnya tidak mudah. Analisis yang diberikan oleh para ulama, ya, saya baca dari maklumat MUI, Muhammadiyah, dan NU itu mirip-mirip saja, itu substansinya sama. Jadi ada sesuatu yang memang harus kita cermati, yang jangan-jangan itu sesuatu untuk melemahkan umat Islam dan kekuatan orang-orang yang beragama, yang bisa jadi itu adalah bagian dari cara orang-orang ateis dan kaum sekularis untuk bisa melemahkan orang-orang yang beragama sehingga mereka menjadi sangat berkuasa dan menjadikan orang-orang yang beragama itu menjadi terlemahkan dengan serangan itu. Ya, kita tidak bisa menyebut apa serangan itu, tetapi setiap hal yang berpotensi melemahkan posisi umat Islam itu adalah bagian dari sesuatu yang perlu kita cermati dan pada akhirnya juga harus kita lawan dengan perlawanan-perlawanan yang tepat. Apapun bentuknya. Seperti yang ditegaskan oleh Said Qutb misalnya di dalam kitab Tafsir fi Dhilal Quran. Yang disebut menolong agama Allah yang disyaratkan di dalam ayat-ayat seperti ini adalah berjihad fisabilillah dengan jiwa dan raga, dengan harta untuk membela keberadaan Islam dan umat Islam dimanapun dan kapanpun. Nah, inilah yang kemudian bahwa pada saat ini juga mengemuka menjadi sesuatu yang membuat ulama itu resah dan gelisah karena ada serangan-serangan musuh yang sebegitu tajam ingin menyerang dengan cara yang lebih strategis. Jadi dalam kitab Fidhil Quran juz 6 halaman 3278 Said Qutb mengingatkan, awas, hati-hati terhadap hal yang membuat orang Islam itu bisa lemah. Pada saatnya kita harus bisa melakukan tindakan yang tepat untuk menolak Allah dengan berjihad fisabilillah. Dan jihad fisabilillah itu sekarang dicitrakan sebagai sebuah kata yang menakutkan. Ada stigma yang menurut saya itu direkayasa sedemikian rupa yang isinya itu menuduh orang-orang yang berjihad itu sebagai orang-orang yang perlu diwaspadai dalam pengertian negatif. Maka dilawan dengan perlawanan-perlawanan yang mungkin akan juga dilawan oleh orang-orang Islam sendiri. Awas terhadap orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kok awas itu? Padahal jihad itu kan perbuatan mudah. Cuma karena pengertian-pengertiannya direduksi lalu disalahpahami. Sehingga seolah-olah orang yang berjihad itu adalah orang-orang yang berbahaya dan membahayakan eksistensi umat Islam. Nah, yang repot. Padahal jihad Islam itu mulia sekali, tindakan yang mulia untuk mempertahankan agama Islam. Yang pada saatnya
ketika dilakukan bahkan akan bisa menciptakan kedamaian. Saya pernah membahas di dalam sebuah tesis tentang bagaimana jihad itu akan berakhir pada kedamaian. Karena apa? Jihad Islam itu ujung-ujungnya untuk kemaslahatan umat. Jadi setiap tindakan umat Islam untuk berjihad itu jihadnya betul-betul ditujukan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk menciptakan chaos, untuk menciptakan kekacauan. Nah, kalau bentuk jihad antara lain dilakukan perang secara fisik di masa Rasulullah, memang perlawanan terhadap orang-orang kafir pada waktu itu pilihan tepatnya adalah dengan berperang secara fisik. Nah, sekarang ini perlawanan terhadap orang-orang yang menolong keberadaan umat Islam itu tidak hanya perlawanan-perlawanan yang bersifat fisik, tetapi juga perlawanan-perlawanan dalam bentuk pikiran. Perlawanan-perlawanan yang tidak harus mengisyaratkan perlawanan-perlawanan yang bersifat fisik. Kalau kita bicara tentang perang dagang, ya perang bisnis, perang dagang, perang budaya, dan perang-perang yang lain, nah tentu saja untuk peperangan itu tidak harus menjadi peperangan yang bersifat fisik. Tetapi orang beradu strategi untuk memenangkan pertarungan dalam dunia bisnis, dalam dunia politik, dalam wilayah budaya. Sehingga kompetisi yang terjadi di masyarakat itu menjadi pertarungan-pertarungan yang pada akhirnya itu harus disebut sebagai perang. Bahkan saya katakan kita ini sedang berperang dengan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita sedang berjihad melawan hawa nafsu. Di dalam diri kita itu ada sesuatu yang perlu kita perangi. Apa? Kemauan hawa nafsu kita. Yang ketika kita biarkan, kita akan terjebak menjadi orang yang menghamba kepada hawa nafsu, dan pada saatnya kita akan mengikuti langkah-langkah setan sebagai akibat dari kekalahan kita ketika kita dikalahkan atau dipandu, didorong, digerakkan oleh hawa nafsu kita. Selalu saya sampaikan dengan contoh-contoh yang sederhana. Kenapa orang mencintai perbuatan zina? Ya karena dia telah dikalahkan oleh hawa nafsunya sendiri. Kenapa orang senang berbohong? Ya karena dia telah dikalahkan oleh hawa nafsunya sendiri. Kenapa orang senang menipu? Karena dia telah dikalahkan oleh hawa nafsunya sendiri. Kenapa orang melakukan tindakan korupsi? Ya karena mereka telah dikalahkan oleh hawa nafsunya sendiri. Nah, kenapa orang mendolimi orang lain dan mendolimi diri sendiri? Nah, karena dia telah dikalahkan oleh hawa nafsunya sendiri. Artinya apa? Dia harus sadar bahwa dia harus berperang dengan kekuatan-kekuatan yang disebut dengan kuwah syaitaniyah yang ada di dalam diri sendiri, yang pada saatnya dia menjadi orang yang memerangi hawa nafsunya sendiri. Nah, apakah ketika kita itu melawan musuh-musuh Allah yang akan merorong kewibawaan Islam dan umat Islam itu menjadi sesuatu yang harus kita citrakan sebagai sesuatu yang negatif? Ya, itu salah kaprah. Itulah yang harus kita pahami dengan benar. Ada kewajiban, bahkan saya katakan itu kewajiban yang bersifat individu, tidak hanya kewajiban kolektif saja, yang melekat pada diri orang Islam ketika mereka itu harus berhadapan dengan kekuatan setan. Sehingga secara pribadi maupun secara kolektif, umat Islam itu harus waspada untuk memerangi setiap kedatangan musuh atau rong-rongan dari musuh, provokasi dalam bentuk apapun yang membuat orang Islam itu memang harus waspada untuk melakukan jihad fisabilillah dengan cara yang tepat. Sehingga kekuatan yang disebut kuwah syaitan, ya kekuatan setan, itu akan terbendung dengan perlawanan-perlawanan umat Islam yang betul-betul punya strategi yang tepat untuk memerangi setan-setan yang mencoba untuk mengalahkan umat Islam dan orang Islam itu menjadi sesuatu yang pada saatnya ditindak oleh setan, yaitu orang-orang atau orang yang keluar dari Allah atau keluar dari keinginannya untuk beribadah kepada Allah, sehingga rusaknya akidah itu bisa terjadi sebagai akibat dari kekalahan kita ketika kita melawan kekuatan setan. Dan itulah perlawanan yang harus dilakukan. Yang menolong dakwah di sini dikatakan para ulama antara lain dengan cara mencoba untuk selalu waspada dalam rangka untuk melawan kekuatan-kekuatan jahat yang disebut kuwah syaitannya itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, seperti yang tadi saya sampaikan, ketika kita berdakwah, ketika kita itu berjihad fisabilillah, itu adalah bagian dari cara kita menolong agama Allah. Sehingga ketika kita membela Islam, itu bukan membela Islam sebagai sebuah predikat yang melekat pada diri kita, tetapi membela kekuatan yang disebut dengan quwwah malakiyah, kekuatan yang baik yang pada saatnya harus menangkan pertarungan melawan kekuatan yang buruk.
Sehingga ketika dulu ada kata-kata Hizbullah dan Hizbus Syaitan, itu harus dipahami sebagai sesuatu yang harus kita lakukan dalam rangka untuk membangun kekuatan dalam rangka memenangkan pertarungan dengan siapapun yang harus kita lakukan di setiap ruang dan waktu. Lebih sederhananya lagi, yang namanya menolong agama Allah itu adalah melakukan tindakan dalam rangka untuk menyelamatkan kekuatan yang baik dari rongrongan kekuatan yang buruk. Nah, ada satu penjelasan dari Imam As-Sa'di yang menurut saya ini merupakan penjelasan yang sangat bagus. Ketika Imam As-Sa'di mengatakan tentang apa yang disebut menolong agama Allah di dalam surat Muhammad ayat 7, dia mengatakan hadza amrun minhu ta'ala lil mu'minin. Ya, ini adalah bagian dari perintah Allah bagi orang yang beriman. Untuk apa? Ayyansurullaha bil qiyami bidinihi. Agar mereka, orang-orang yang beriman itu betul-betul mau menolong atau membela Allah dengan cara menjalankan agamanya. Jadi melaksanakan syariat Allah, syariat Islam itu adalah bagian dari cara kita untuk menolong agama Allah. Jadi orang Islam yang punya sikap konsisten, sikap istiqomah untuk berislam dengan baik dan benar, itu adalah orang yang telah menolong agama Allah. Termasuk di dalamnya berdakwati ilaihi dan mendakwahkan Islam. Mendakwahkan Islam kepada siapapun dengan cara apapun. Wa jihadi adai dan juga berjihad melawan musuh-musuh Islam. Musuh Islam itu adalah musuh Allah yang itu harus kita lawan dengan perlawanan yang benar. Sehingga dikatakan di dalam uraiannya wal qasdu bidzalika wajhullah. Dan semua itu bertujuan untuk mengharapkan ridha Allah. Fa innahum idza fa'alu dzalika nasarahumullah wa tsabbata aqdamahum. Jadi kalau orang sudah melakukan tindakan itu dikatakan nasarahumullah. Artinya orang itu telah menolong agama. Mereka yang menolong agama dengan cara seperti itu adalah orang yang sudah melakukan tindakan yang disebut dengan menolong agama Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang mengerjakan syariat Allah dan mengokohkan kaki mereka. Artinya apa? Mereka secara tidak sadar sudah menciptakan tindakan dalam rangka mengokohkan kedudukan mereka sebagai orang-orang yang beriman, dan iman mereka itu menjadi sesuatu yang kokoh karena tindakan-tindakan yang mereka lakukan ketika membela agama Allah dengan jihad fisabilillah dengan tata cara yang memang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, di dalam ayat yang disebut di dalam surat Al-Hajj itu menarik gitu. Ada rangkaian kata yang disebut di dalam kalimat innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Itu maknanya bahwa Allah tidak membutuhkan pertolongan manusia. Sebenarnya Allah itu adalah Maha Kuat. Akan nanti bisa kita lacak lagi di dalam surat Al-Hadid ayat 21 dan surat Al-Mujadalah ayat 21 juga. Itu yang pada akhirnya kata-kata itu menjadi lebih jelas lagi. Tapi inilah yang sering saya sampaikan. Menolong agama Allah itu memang menjadi kewajiban dan tanggung jawab setiap orang yang beriman. Dan ketika kita menolong agama Allah itu, kita akan bisa membuktikan siapa diri kita. Siapa orang-orang yang taat kepada Allah dan siapa yang tidak taat kepada Allah. Siapa yang peduli untuk menjadikan bagian dari hidupnya syariat-syariat Allah atau menjadikan syariat Allah itu sebagai panduan di dalam hidupnya, dan siapa yang mengabaikan panduan dari Allah itu ketika mereka tidak menjalani syariat Allah. Nah, misalnya kalau kita baca di dalam surah Ali Imran itu ada kata-kata yang indah itu. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Jadi
Kalimatnya indah. Pertanyaannya, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang dan belum nyata orang-orang yang sabar. Ini orang-orang yang beriman itu ditantang untuk menjawab. Baik orang beriman, ayo tunjukkan pada Allah, benar nggak Anda ini beriman? Yang karena iman Anda itu akan masuk surga. Apa tindakan Anda? Apa aktivitas Anda? Apa bukti keimanan Anda? Menunjukkan bahwa Anda betul-betul beriman. Sehingga ketika kita kembali untuk memahami surat Muhammad ayat 7, ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman yang mengaku beriman kepada Allah untuk menunjukkan keimanan mereka cara agama Allah, antara lain dengan berjihad fisabilillah dan betul-betul bersabar untuk menjalani syariat Allah dengan jihad fisabilillah yang benar-benar dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, di dalam kajian-kajian tafsir dikatakan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa amanah dakwah dan memperjuangkan Islam itu tidak hanya menjadi tugas orang-orang tertentu saja seperti para dai, para kiai, para ustadz, baik dakwah secara lisan, dakwah dengan tulisan, apalagi dakwah dengan perbuatan. Kewajiban dakwah itu melekat pada setiap orang yang beriman. Kalau kita pahami dakwah itu dalam pengertian yang luas, karena mengajak diri sendiri, mengajak orang lain berbuat baik, atau mencegah diri sendiri untuk berbuat tidak baik, dan orang lain juga kita perlu mencegahnya dengan cegahan yang terbaik agar mereka tidak berbuat sesuatu yang baik. Ini bagian dari dakwah yang mestinya tidak boleh hanya kita kembalikan kewajiban dan tanggung jawabnya kepada para ustadz, para kiai, para dai yang terbatas jumlahnya. Sebab ketika kita di rumah, kita tidak berjumpa dengan para dai, para ustadz, para kiai. Kita berjumpa dengan keluarga kita. Siapa yang bertanggung jawab untuk mendakwai keluarga kita kalau bukan kita? Siapa yang berkewajiban untuk mendakwai diri kita sendiri ketika kita sendiri? Ayo, ajaklah diri kita dan keluarga kita untuk bersyariat. Dan cegahlah diri kita dan keluarga kita dari kemungkinan untuk berbuat sesuatu yang melanggar prinsip syariat. Ini adalah kewajiban yang melekat. Dan ketika kita ingin menolong agama Allah dalam kehidupan pribadi, ya ayo kita tolong agama Allah itu dengan menjalankan syariat Allah secara pribadi. Di dalam keluarga juga begitu. Jadikan syariat Allah itu sebagai acuan di dalam kehidupan keluarga kita. Ketika kita perluas di dalam masyarakat juga begitu. Mari kita dakwahkan Islam itu menjadi sesuatu yang melekat pada diri orang-orang Islam sehingga orang Islam itu betul-betul berislam dengan konsep syariah yang benar. Nah, Islam itu tidak hanya mengajarkan kita untuk beribadah dalam arti ibadah fardu yang serba terbatas itu, sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Itu tidak cukup. Islam itu adalah aturan yang mengatur semua perkara kehidupan. Di dalam kehidupan ini ada wilayah yang lebih luas dari sekadar wilayah ubudiyah, yaitu wilayah muamalah. Sehingga sebagai seorang muslim, kita harus punya tanggung jawab sosial yang besar. Berpolitiklah dengan syariat Allah. Berkegiatan ekonomilah dengan syariat Allah. Berkegiatan pendidikanlah dengan syariat Allah. Berkegiatan budayalah dengan syariat Allah. Karena Islam itu harus masuk dalam jantung kehidupan yang pada akhirnya memandu orang Islam untuk berbuat sesuai dengan prinsip syariat Allah. Jadi kalau kita memilih pemimpin dengan aturan Islam, kita berpolitik dengan aturan Islam, kita berkegiatan bisnis dengan aturan Islam, itu bukan sesuatu yang harus kita pertanyakan, bahwa itu adalah bagian dari kewajiban kita sebagai Muslim dan umat Islam. Dan saya sampaikan bahwa siapapun orang yang beriman punya kewajiban untuk mengimani semua ajaran Islam dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari, dalam ranah kehidupan apapun, dalam dimensi apapun. Dan ketika kita itu menjadi orang yang beriman dengan Islam yang menjadi acuan kita di dalam mewujudkan iman kita di dalam tindakan, maka dakwah Islam yang itu adalah bagian dari cara kita menolong agama Allah itu harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, sebaliknya, jika kita sebagai orang yang beriman tidak mengamalkan ajaran Islam, tidak mendakwahkan Islam, itu dikatakan kita lari dari tanggung jawab. Bahkan naudzubillah min dzalik, malah bisa dikatakan melakukan perbuatan yang berlawanan dengan syariat Allah. Artinya kita tidak sedang menolong agama Allah,
bahkan telah menutup kemuliaan ajaran Islam yang pada saatnya bisa disebut telah menghancurkan Islam dari dalam. Jadi orang-orang Islam yang tidak mau bersyariat Islam, tidak mendakwakan Islam dalam pengertian yang luas, itu adalah orang-orang yang berkhianat terhadap janjinya sebagai orang yang beriman. Dia ingkar janji. Karena apa? Dia tidak mau menolong agama Allah dengan cara yang tepat. Jangan bangga kalau kita itu tidak mau berdakwah. Dan apalagi jangan kemudian kita diam ketika kita tidak melakukan tindakan dalam rangka melaksanakan syariat Allah. Karena dengan cara seperti itu kita tidak sedang menolong agama Allah, bahkan bisa dikatakan dengan tegas tengah menghancurkan Islam dari dalam diri kita dan umat Islam sendiri. Disinilah kemudian Syekh Muhammad Abduh pernah menyebut dengan kritik yang tajam bahwa Islam itu akan bisa tertutup oleh umat Islam sendiri. Mahjubun bil muslimin. Islam itu bisa tertutup. Al-Islamu mahjubun bil muslimin, artinya di sini dia menyatakan Islam itu bisa tertutup, bisa hancur oleh umat Islam sendiri. Kekuatan umat Islam yang justru digunakan untuk membiarkan Islam itu dicederai, didolimi, dirongrong oleh kekuatan-kekuatan yang ingin menghancurkan umat Islam, itu akan membuat Islam itu akan hancur karena umat Islam tidak punya kepedulian untuk mempertahankan eksistensi atau keberadaan Islam. Jadi kalau kita itu lari dari kewajiban dakwah kita dan jihad fisabilillah, itu artinya kita telah melakukan tindakan pengingkaran terhadap kewajiban kita yang melekat untuk menolong agama Allah. Agama Islam itu harus dijalankan secara berjamaah. Karena itu tidak hanya dijalankan secara individu seperti ritual pribadi, doa, sholat, puasa, dan yang lain-lain yang sifatnya itu fardiyah. Kesalahan pribadi itu penting, tetapi kesalahan sosial itu harus ada dan harus terjadi. Dan ini adalah bagian dari tanggung jawab sosial kita dengan cara mendakwakan Islam dan berjihad fisabilillah bersama-sama orang Islam. Dan itulah kewajiban kolektif yang harus kita sadari sebagai sesuatu yang harus kita kerjakan. Islam itu harus dilaksanakan secara berjamaah, secara kolektif. Dan menjadi tanggung jawab bersama ketika kita mempertahankan Islam dari rongrongan musuh-musuh Islam. Saya katakan, ketika kita mengelola lembaga pendidikan Islam, mengembangkan dakwah Islam, menerbitkan media-media Islam, itu artinya kita tengah berjihad untuk membela Allah, menolong Allah. Termasuk ketika kita membela orang-orang yang tertindas dari rongrongan orang-orang yang selalu melakukan tindakan yang tidak baik terhadap orang Islam, itu adalah bagian dari cara kita menolong agama Allah. Kalaupun di dalam dunia pendidikan dan dakwah misalnya kita bukan seorang ustadz, bukan seorang dosen, bukan seorang guru, bukan seorang kiai, bukan seorang dai, maka kita bisa berkontribusi untuk menjadi pendukung perjuangan para dai, para ustadz, para khotib, para kiai. Misalnya ikut andil di dalam memberikan masukan-masukan, menyediakan dana, menyediakan peralatan, berinfak dalam rangka untuk dakwah. Itu adalah bagian dari cara kita menolong Allah. Nah, kalaupun masih ada orang yang belum ikut andil, ikut terlibat dalam barisan perjuangan Islam, mereka akan tetap ada kalau mereka tetap mau melakukan tindakan-tindakan yang tidak merongrong atau yang disebut tindakan pasif untuk tidak melakukan tindakan yang sifatnya memendung dakwah Islam. Rasulullah SAW telah menyatakan akan selalu ada kelompok umat yang berjuang menegakkan agama Islam itu di tengah orang-orang yang berusaha mencemarinya dengan berbagai ragam cara. Kita masih ingat betul itu terhadap apa yang dikatakan oleh para ulama terkait dengan hadis Nabi itu tentang kewajiban kita beramal ma'ruf nahi munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Siapapun orang yang melihat kemungkaran, ketidakbaikan, sesuatu yang berseberangan dengan syariat Islam, kemaksiatan dan sebagainya, punya kewajiban untuk mengubah kemungkaran itu. Falyughayyirhu. Yang pertama biyadi, dengan tangannya itu artinya apa? Secara nyata dengan kekuatan-kekuatan yang bisa membuat kemaksiatan atau keburukan, kemungkaran itu menjadi hilang karena tindakan kita.
Yang kedua dengan lisan. Wal yughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau nggak mampu untuk melakukan dengan tindakan-tindakan nyata, ya misalnya sebagai seorang dai kita bisa melakukan dengan lisan kita. Katakan yang baik itu baik, katakan yang buruk itu buruk, katakan yang benar itu benar, katakan yang tidak benar, yang salah itu salah. Itu yang harus kita katakan sebagai seorang dai, seorang mubalik, seorang ustaz, seorang kiai. Fa'ilam jastati babi kolbi. Kalau tidak mampu, baru dengan hatinya. Artinya apa? Kita harus tidak setuju dengan kemungkaran. Dan ketidaksetujuan kita itu tidak kita katakan secara lisan karena kita tidak mampu, atau bahkan melakukan tindakan nyata karena kita tidak punya kemampuan itu. Tetapi kalau orang sudah menyatakan setuju terhadap kemungkaran, ini ada persoalan di dalam dirinya. Itu adalah orang-orang yang tidak mau membela agama Allah. Nah, para jamaah yang berbahagia, ada sebuah hadis yang sering kali diucapkan oleh para khotib yang selalu saya ingat. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim dalam Sahih Muslim yang berasal dari Muawiyah bin Abi Sufyan, juz 6 halaman 53, hadisnya hadis nomor 5064. Disebutkan di dalam hadis itu, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillahi la yadurruhum man khadalahum aw khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum dhahiruna 'alan nas. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang menegakkan perintah Allah. Ini kata Rasulullah. Akan senantiasa ada. Jadi akan selalu ada sekelompok dari umatku yang menegakkan perintah Allah. Tidak ada yang membahayakannya orang yang menghinakan atau menyelisihi mereka sampai datangnya hari kiamat, dan mereka akan selalu menang atas manusia. Artinya apa? Ini jaminan dari Allah yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwa ada sekelompok umat Islam itu yang selalu konsisten menegakkan perintah Allah, dan tidak akan ada orang yang bisa mengalahkannya, memberikan mudarat kepada orang-orang itu, akan menghinakan atau menyelisihi mereka sampai datang di hari kiamat karena konsistensi mereka di dalam berjihad fisabilillah. Jadi kita harus tahu bahwa ini adalah prediksi Rasulullah yang selalu akan bisa kita buktikan di dalam kehidupan nyata. Selalu akan ada sekelompok orang yang mau berjihad secara konsisten menegakkan agama Allah. Dan kelompok inilah adalah kelompok yang secara konsisten menegakkan Islam dimanapun dan kapanpun mereka berada. Dan tidak ada orang yang bisa mengalahkan mereka. Karena apa? Yang menolong mereka itu adalah Allah. Jadi kita harus yakin bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Ala inna nasrallahi qarib, itu pernyataan yang harus kita pahami. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Kedekatan pertolongan Allah terhadap orang yang beriman yang konsisten memperjuangkan agama Islam itu harus dipahami dan diyakini, dan pada saatnya jangan pernah kita melempem untuk berjuang menegakkan agama Allah meskipun musuh-musuh kita itu terlalu besar untuk dihadapi. Tetapi tentu saja kita perlu strategi yang tepat untuk menghadapi musuh-musuh Allah itu. Dengan strategi yang tepat itu insya Allah kita akan bisa mengalahkan setiap gerak musuh Allah itu dengan strategi yang tepat itu. Nah, sekali lagi, mari kita tolong agama Allah dengan melaksanakan syariat Allah, menegakkan syariat Allah, dan pada saatnya lakukan jihad fisabilillah dengan konsep yang benar sehingga kita akan menjadi mulia di sisi Allah, dan mudah-mudahan kita akan menjadi bagian dari pejuang-pejuang yang pada saatnya akan menjadi syahid ketika membela agama Allah, karena Allah berjanji akan menolong kita, akan meneguhkan kedudukan kita di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat kelak. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita. Mari kita teguhkan hati kita untuk menjadi penolong Allah dengan cara berislam dengan murni, semurni-murninya, dan dengan sikap istiqomah. Dan pada saatnya marilah kita tunjukkan iman kita juga dalam kegiatan jihad fisabilillah melalui konsep jihad yang benar dan pelaksanaannya yang betul-betul kita lakukan dengan cara yang terbaik. Mudah-mudahan perjuangan Islam selalu akan menjadi perjuangan yang membuat kita semakin yakin bahwa pada saatnya Islam akan menang melawan apapun dan siapapun kekuatan yang merongrong agama Allah. Inilah apa yang bisa saya sampaikan sekali lagi dalam kesempatan yang baik ini. Mari kita renungkan, kita yakini, dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nasrul minallah
wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.